Ya, ada bercak merah, gatal, terus habis itu bentuknya seperti cincin. Nah, itu kita harus curiga kemungkinan jamur atau kurap. Satu rumah kena, nah itu kita bisa curiga kalau itu skabies karena dia sangat mudah menular, Kak. Lebih gatal pada malam hari. hari. Kenapa harus malam dia? Ya, dia di kulit bagian atas memang di stratum corneum. Nah, kita kerok di situ lalu kita periksa di bawah mikroskop. Nanti ketemu tuh bisa kutunya, bisa telurnya, bisa kotorannya. Nah, itu kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kairani Haja, di acara Sentrastet. Sobat Sentras, yang ini saya tuh bawa satu dokter yang cantik sekali ya. Cantik dan menarik ya di mata. Saya bawa dokter baru di Rumah Sakit Sentra Medica Hospital Gempol. Namanya ini pasti gampang banget deh Sobat Sentral untuk mengingat. Dokter Marsha, bener ya dok Iya, panggilannya? benar. Tuh, jadi inget kan yang pakai itu ada temennya. Oh itu bukan ya. Masih ada dok. Jadi mudah sekali diingat. Kita bersama Dokter Marsha nanti supaya Sobat Sentra makin mengenal Dokter Marsha. Biar Dokter Marsha memperkenalkan diri dulu ya dok. Dokter silahkan memperkenalkan diri dok. Ya, halo Sobat Sentra, saya dengan Dr. Anissa Marsha Evanti, MKes spesialis dermatovenerologi dan estetik, dokter kulit dan kelamin di Rumah Sakit Sentra Medica Gempol. Nah kan sudah kenalan. Apa kabar dokter? Baik, dokter. Udah sehat. Aduh jangan panggil dokter. Salah ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa dok. Saya memang begitu berbagai profesi ya. Cuman gak apa-apa dok. Saya panggilnya apa saja boleh dokter. Dok untuk perkenalan. Ini kan dokter bergabung di Sentra Medica Hospital Gempol ya dok. Dan kita emang belum punya dari dulu nih dok. Untuk dokter susah itu SPDVE. Wah gila. Cuman orang kenalnya adalah spesialis kulit ya dok ya. Tapi memang ini sudah sesuai dengan yang terbaru ya. Spesialis Dermatologi, venerologi, dan estetika. tuh, dermatologi, venerologi, dan estetika. Makanya singkatannya DVE. Jadi sebenarnya DVE ini tuh apa aja dok bidangnya dok? Jadi Penyakit-penyakit apa saja? venerologi, dan estetika itu terdiri dari 3, Kak. Jadi dermatologi itu bagian kulit, Baik. meliputi penyakit-penyakit kulit, lalu venerologi, penyakit kelamin, dan juga estetika. Jadi kita meliputi bagian kecantikan juga Oke. dan estetika. Baik kulit, venerologi itu kelamin, estetika ya estetika gitu ya. Itu seperti dokternya udah estetik ya. Alhamdulillah. Oke dokter, kita mulai nih. Dokter sih kita mulai udah kayak cerdas cermat ya. Kita akan saling bertanya dok. Dokter selama pengalaman dokter ya, selama jadi dokter spesialis kulit, penyakit kulit apa dok yang paling banyak dokter temuin? Kalau penyakit kulit, Kak, itu biasanya dibagi jadi beberapa ya. Yang pertama ada infeksi, yang paling kering itu ada infeksi jamur, bakteri, terus parasit dan virus. Lalu ada juga non-infeksi seperti misalnya psoriasis, vitiligo, ada juga penyakit alergi seperti dermatitis, terus ada juga urtikaria atau biduran, dan juga penyakit-penyakit seperti akne vulgaris atau jerawat dan juga flek atau melasma. Wow, banyak Sekali, Kak. banyak ya, bukan estetik aja. Kalau sekarang kan orang-orang taunya dokter kulit udah estetik aja, tapi sebenarnya banyak penyakit yang tadi Iya. tuh Sobat Sentra, banyak banget tadi. Ada infeksi, ada non infeksi ya kan. Itu aja jenisnya udah macam-macam nanti tuh yang disebutkan. Nanti memang segitu banyaknya. Cuma ini dok, kita tuh mau ngebahas kasus-kasus yang awal tuh kita misalnya penyakit menular dulu ya dok ya. Terus kenapa nih di masyarakat juga pasti kan nanya ya, mengapa penyakit menular itu seperti apa dok? Kita ngomongnya panu ada ya dok ya? Ada kudis ya? Kudis. Ada kurap. Kurap. Nah, iya, macam-macam ya. Nah itu penyakit menular itu kalau di daerah kita nih
di daerah tropis gini, kok banyak itu sering terjadi, Dok? Ya, Penyebabnya tuh apa tuh, Dok? penyebabnya bisa banyak yang namanya infeksi, itu kan biasanya melalui penularan ya. Nah, penularan itu biasanya karena kita kondisinya tropis ya, maksudnya kita itu cenderung lembab dan hangat. Nah, itu muncul paling sering itu jamur. Dia Tuh bisa jamur bentuk ya. panu, atau kita kenal seperti kurap atau tinea, itu juga banyak. Terus Oh, juga penyakit-penyakit yang menular itu ada skabies atau kudis. Nah, itu juga cukup sering, terutama di iya. tempat-tempat yang padat penduduk atau seperti kos-kosan atau Wah, pesantren tuh banyak. kos-kosan. Iya, Oke, pokoknya yang padat penduduk kayak skabies ya. iya Dok, banyak itu sekali. kalau di kita apa sebutannya ya, kabies Kudis kudis atau ya? kudis. Nah, itu dia. Tuh Sobat Sentra, jadi ini sih karena lingkungan kita, daerah kita ya Dok ya, tropis dan lembab, terus padat, Hangat, pokoknya itu iya. ya. Jadi penyakit-penyakit itu tuh sering sekali terjadi, tapi biasanya kita nggak tahu tuh Iya, ini kadang-kadang jenis penyakit apa iya, ini. iya. Kan taunya cuma Gatel. gatel sama bercak Iya. merah kan, jadinya memang Keluhannya cuma itu ya, Dok? iya. Jadi memang kadang-kadang kita suka bingung nih, apakah ini bercak merah ini karena infeksi atau karena alergi, itu kita memang sulit membedakan. Tapi yang kita sadari kalau misalnya itu penyebabnya adalah jamur, itu ada tanda khasnya, Kak. Apa Dok Jadi tanda biasanya khasnya? berupa bercak merah, terus habis itu ada squama atau ada penebalan, terutama di bagian pinggirnya, jadi membentuk cincin atau lingkaran. Nah, itu Oke. khas pada tinea atau kurap. Oke. Sedangkan kalau alergi biasa ada bercak merah tapi nggak ada lingkarannya gitu. Tuh harus bedain Dan ya. juga lokasinya, Kak. Jadi kalau Gimana misalnya lokasinya? pada kurap itu biasanya pada lokasi lipatan. Misalnya lipatan bisa ketiak, bisa lipatan paha, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa pada kepala, terus bisa pada wajah juga bisa. Nah, jadi memang bisa di mana-mana, cuman paling sering di lipatan yang lembab gitu. Sela-sela jari juga bisa, sela-sela kaki juga bisa, seperti itu. Iya, coba mulai cek jari kaki soalnya. Lihat kalau misalnya ada bercak merah, gatal, terus habis itu bentuknya seperti cincin, nah itu kita harus curiga kemungkinan jamur atau kurap. Seperti itu, Pokoknya Kak. ada cincinnya nih, ada buletannya ya Dok ya. Terus ada kayak penebalan. Iya, penebalan squama atau penebalan sisik yang ada Sisik, di bagian pinggirnya. Nah, itu bisa warna hitam, bisa warna merah. Nah, itu kita curiga ke arah kurap. Seperti itu. Iya, banyak ya. Jadi memang bisa tadi dokter bilang di muka, di kepala, di mana Bisa, gitu ya. karena jamur ini memang menyerang bisa rambut, bisa kuku juga bisa, kulit juga bisa. Jadi ada 3 daerah yang bisa dikenai oleh jamur tinea atau kurap ini. Oh, Gitu. oke. Ya itu kalau jamur-jamur ya karena memang lingkungan gitu ya. Terus karena Hygiene juga bisa, Kak. kebersihan, Hygiene, ya betul. Kadang-kadang karena kita gerah, keringetan, lalu misalnya memakai pakaiannya juga yang lembab, atau kita hygiene-nya kurang, kebersihannya kurang. Nah, itu juga bisa. Terus penggunaan pakaian yang berganti-gantian, handuk berganti-gantian. Nah, itu juga bisa menularkan dari yang terinfeksi ke orang lain. Nah, gitu. Makanya saya selalu edukasi untuk menggunakan handuk tidak boleh ganti-gantian. Gitu. Pakaian juga kalau bisa yang menyerap keringat, seperti itu. Oh, oke, Dok. Nah, karena gini ya, tadi karena kita ngomongin handuk, pakaian ya, Dok. Banyak nih kan masyarakat ya untuk efisiensi sabun deterjen, efisiensi air, digantung kan Dok. Suka ada ngegantung-gantungin baju, celana, handuk Nah itu bisa juga nggak Dok? Iya. Jadi potensi resiko kita Karena kena itu. lembab ya, kalau kita hanya gantung, misalnya gantungnya itu tidak di tempat yang ada sinar matahari, itu kan cenderung biasanya lembab, kotor. Nah, itu bisa menularkan, maksudnya bisa menyebabkan jamur juga gitu. Iya, karena banyak juga kan masyarakat tuh yang baru pakai baju sekali nih. Iya, terus celana sering dong ya, jeans nggak bisa diganti-ganti berhari. gitu. Iya. Karena celana jeans berhari-hari tuh Dok. Atau penggunaan pakaian dalam yang bahannya itu tidak katun. Nah, itu kadang-kadang penyerapan keringatnya kurang, jadinya ventilasi juga kurang. Nah, itu biasanya menyebabkan jamur juga, lembab kan soalnya, Kak. Oke. Gini Dok,
kalau tadi berarti kan kita tuh yang ngegantung-gantung itu juga nggak usah ya dok ya, yang baru pakai sekali baru begitu digantung. Kalau misalnya baju baiknya sih diganti terus ya. Kalau handuk mungkin tapi di tempatnya yang ada sinar mataharinya, jadi biar iya kan. Kalau lembab, betul nggak lembab. Jadi kalau baju enggak lah ya untuk digantung. Jadi nggak perlu ada gantungan kayaknya di kamar anak kos. Iya, kalau bisa ya. Iya, terus handuk ya digantungnya di tempat yang kena sinar matahari. Kadang juga anduk suka lupa ketinggalan di kamar mandi. Itu yang bikin lembab itu. Iya, males soalnya kan ya dok ya. Itu juga nggak boleh. Nah kalau jamur nih, kita tadi lagi ngomongin jamur ya Tin ya itu. Kita kan sekeluarga nih. Tadi kan dokter bilang ya karena menular ya. Jadi itu juga harus dihindarin nggak, jangan sampai gini. Bagaimana penularan si jamur tersebut? Selain dari baju tadi atau pakaiannya. Jadi penularan jamur itu biasanya bisa dibagi 3 juga kan. Jadi antropofilik atau antar manusia itu bisa menularkan. Jadi manusia satu ke manusia lainnya itu bisa menularkan. Yang kedua bisa melalui hewan seperti misalnya kucing, itu juga bisa menularkan jamur. Gitu. Yang ketiga tanah, dari tanah kan biasanya lembab-lembab itu muncul jamur. Gitu juga bisa. Atau geofilik itu bisa juga. Antar manusia antar bisa, hewan ke manusia bisa, atau dari tanah yang lembab, nah itu juga bisa. Kalau antar manusia nih berarti kayak bareng-barengan. Iya. Peminjaman. Iya, peminjaman seperti paling sering handuk sih. Ya handuk kan kadang suka kalau anak kos atau anak pesantren ya baju seperti itu kan. Iya sarung, kadang daleman juga kan, makanya itu kalau bisa dihindari karena bisa terjadi potensi penularan. Misalnya seperti itu ya, contohnya cara menularnya. Kalau hewan berarti kan kita pegang-pegang. Iya, makanya selalu kalau misalnya kita dokter tanya punya hewan peliharaan di rumah, nah itu kadang bisa berpotensi menularkan juga. Seperti itu. Kalau dari tanah misalnya kita nggak pakai alas kaki. Kita nggak pakai alas kaki atau main tanah di tanah yang lembab. Nah itu juga bisa. Gitu. Makanya kenapa kalau berkebun pakai sarung? Iya itu. Supaya juga selain kotor yang menghindari hal-hal tersebut ya dok. Iya tuh jamur-jamur. Nah terus udah gitu nih biasanya lagi nih. Kan kita di masyarakat udah ngegantung baju, ngegantung semua ya. Terus ketika gatal, ini masyarakat kan tinggal aja ke toko obat, tinggal ngomong deh, saya gatel, minta salep gatel dong dok. Nah, bukan sama tukang obatnya ya, minta salep gatel dong pak atau bu. Nah itu gimana tuh dok ya? Nah itu yang paling sering banget masyarakat lakukan ya. Gatel ke apotek minta obat. Nah itu cukup berbahaya kalau menurut saya. Gimana? Kenapa karena tuh? Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apakah ini tuh gatal karena alergi atau karena infeksi. Nah biasanya dari apotek tuh memberikan obat yang berisi kortikosteroid. Nah sedangkan kortikosteroid itu kalau digunakan pada pasien dengan infeksi seperti jamur atau skabies atau penyakit lain itu akan memperparah, malah semakin luas, malah semakin bentuknya nanti sulit untuk dikenali, akan terjadi perubahan bentuk lesi yang khas tadi. Nah makanya kadang-kadang malah kok dari kasih obat dari apotek kok tidak membaik. Nah itu kita bisa curiga pemberian obat kortikosteroid pada pasien yang infeksi jamur. Nah itu malah akan tambah meluas seperti itu, bukannya sembuh malah akan tambah meluas gitu kan. Itu dia soalnya kan gitu ya masyarakat ya. Dan di toko obatnya juga ya udah yang gampang aja yang gitu paling kali. Gampang karena itu memang obat yang paling gampang, obat dewa paling gampang kan. Gitu, tapi tidak untuk infeksi jamur gitu. Jadi ya kalau ada keluhan gatal nggak langsung ke toko obat, langsungnya ke dokter Marsha aja. Nah itu. Langsungnya ya ke dokter Marsha aja, gatel-gatel ya. Nama ada keluhan gatel langsung ke dokter Marsha karena memang pemberian salepnya atau mengobati itu akan berbeda ya. Walaupun salep itu cuma di sini kan orang kalau obat nggak diminum kesannya aman dok. Iya. Bener kan kalau nggak diminum kesannya aman gitu. Iya kadang seperti itu. Iya persepsinya kalau cuma dioles-oles mah nggak masalah. Jadi beli apa aja nggak masalah itu kan ya di masyarakat. Nah jadi sobat sentra ya kalau ada keluhan gatal-gatal
pun ya jangan, walaupun sedikit gitu ya. Kan kalau digaruk pun juga jangan yang itu dok, malah jadi infeksi kali ya dok dari kuku-kuku kita ya. Nah itu baiknya emang langsung ke dokter spesialis kulit supaya nggak makin, tadi dokter bilang kalau tidak tepat untuk pemberian salepnya dia akan makin meluas gitu ya dok ya. Pokoknya kalau muncul bercak, gatal yang dia itu tidak sembuh-sembuh, bisa meluas, bisa mengganggu aktivitas. Nah itu sebaiknya sih diperiksakan ke dokter kulit, seperti itu Kak. Oke, ini udah puas belum tentang bahas kita jamur ya? Jamur yang ada di penyakit, bukan jamur di makanan ya kan? Kalau jamur makanan enak nggak gatal, kalau ini gatal. Sekarang kita ngomongin skabies tuh, tadi kan dokter sudah sampaikan juga ya, penyakit menular yang umum terjadi. Nah kalau skabies dok, keluhannya apa sih? Ini mulai-mulainya. Ya, skabies itu atau kita sebut dengan kudis. Nah, itu merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh tungau, Kak. Jadi dia itu tungau atau seperti serangga lah kalau misalnya masyarakat awam ya, tapi tungau, kutu gitu. Yang namanya Sarcoptes scabiei. Gejalanya itu yang paling kita kenal itu ada 4 cardinal sign yang harus kita tahu. Yang pertama itu gatal. Gatelnya itu paling berat pada malam hari. Gatal sih bisa terjadi sepanjang hari, tapi yang paling berat itu biasanya pada malam hari, Kak. Nah, biasanya pada orang dewasa biasanya muncul pada area-area lipatan sama. Sama lipatan, kayak tadi. Tapi pada area kulit yang tipis, misalnya pada leher, bisa selajari bisa, lalu area kelamin itu juga bisa. Tapi pada bayi, dia biasanya gejalanya itu bisa pada seluruh kulit, misalnya pada kulit kepala juga bisa, karena kan bayi masih tipis ya Kak kulitnya, jadi bisa pada kulit kepala, bisa telapak tangan pun bisa. Nah makanya gejala memang kadang bisa tidak khas. Seperti itu. Oke. Terus membedakannya Cara membedakannya, nama yang tadi tuh timnya biasanya itu gatal pada malam hari. Yang kedua dia itu biasanya mengenai sekelompok orang. Jadi misalnya kalau satu pesantren kena atau satu kamar kena, satu rumah kena, nah itu kita bisa curiga kalau itu skabies karena dia sangat mudah menular Kak. Ciri khasnya tuh sangat mudah menular gitu. Biasanya satu orang misalnya tidur satu kasur bersama atau misalnya satu spray atau pakai baju juga ganti-gantian itu bisa dalam waktu dekat itu bisa tertular seperti itu. Biasanya khas itu. Kelihatan berkelompok pokoknya ya kalau berkelompok biasa satu pesantren kena gitu. Oh, orang pesantren ini di pesantren pada gatel-gatel. Nah, itu kemungkinan bisa skabies. Apalagi kalau munculnya itu diselajari area kelamin atau area yang kulit yang tipis, area pusar itu juga sering, Kak. Oke. Kalau untuk ininya dok, tadi kan kalau dari jamur kan dari tinea tuh ada khasnya namanya central healing. Jadi dia itu sisiknya tuh di bagian luar, bisa warna merah, bisa warna hitam. Kalau skabies itu kalau misalnya kita sebagai dokter kulit biasanya bentuknya seperti bintil-bintil atau ada yang sebut kita namanya terowongan atau kanula. Jadi dia bentuknya seperti terowongan. Kalau kita sebagai dokter kulit biasanya kita periksa pasien, oh ada nih bentuknya bintil-bintil, terus ada terowongannya. Nah itu kita curiganya skabies. Oke. Nah yang gejala keempat biasanya kita lakukan pemeriksaan Kak. Dengan kerokan kulit kita lihat nanti tungaunya ketemu, telurnya ketemu, skibala atau kotorannya juga ketemu. Nah itu kita bisa curiga kalau itu memang skabies. Jadi nih dok, jadi nih misalnya dari dokter kulit tuh melihat nih bahwa ada terowongannya. Habis itu dari dokter dikerok gitu ininya dok. Iya, biasanya kita kerok. Nah, itu ngumpetnya di situ. Ya, dia di kulit bagian atas memang di stratum corneum. Nah, kita kerok di situ lalu kita periksa di bawah mikroskop. Nanti ketemu tuh bisa kutunya, bisa telurnya, bisa kotorannya. Nah, itu kita langsung wah ini skabies seperti itu. Penegakan ya diagnosisnya bahwa ini adalah skabies tuh dengan kerokan kulit. Nah, tapi kalau dokter Marsha kan emang kerokannya skabies. Kalau kerokan masuk angin mungkin bingung. Nanti di dalam dilihatnya ada apa? Mau ngelihat apa gitu. Nah, ini dok berdasarkan yang dokter pelajarin, yang dokter tahu ya. Saya tuh juga sering penasaran ya. Kenapa skabies tuh malam gatalnya dok? Kata dokter kan khas tadi kan katanya bedanya yang khasnya lebih gatal
gatal pada malam hari. Kenapa harus malam dia? Ya, karena kutunya itu atau tungaunya itu memang aktifnya tuh pada malam hari. Jadi dia bergerak, dia mencari makan, dan juga dia bertelur terutama pada malam hari. Jadi itu mengapa ada respon dari inflamasi dari kulit itu sendiri yang mendeteksi adanya itu Aktivitas dia itu. aktivitasnya dia itu. Jadi memang gatalnya tuh biasanya malam hari. Dan gatal itu biasanya sampai mengganggu tidur, benar-benar gatal. Sampai pasiennya mungkin bisa sulit tidur gitu. Oh, itulah penyebabnya. Nah, Karena itulah aktivitasnya. penyebabnya. Aktivitas Iya. mereka sih tungaunya itu aktifnya malam pada hari ya. hari. Ya Allah, baru tahu ternyata bukan hanya manusia-manusia malam aja Iya. ya. Ternyata ada tungau-tungau malam hari yang beraktivitas. Nah, itu Sobat Sentra. Jadi kalau terasa gatal ya, lebih gatalnya malam hari Iya. dengan yang tadi Dokter Marsha sampaikan, ada gejala-gejala tersebut dan dilihat di kulit ada Iya. tanda-tanda tersebut, segera konsul ke spesialis kulit ya, dermatologi, venerologi, estetika. Nah, itu harus ke Dokter Marsha karena untuk dilihat jangan sampai kelamaan gitu kan ya, Iya, Dok. dan kalau bisa diobatin juga yang satu rumah kalau bisa, jadi karena untuk menghindari ada penularan lagi. Karena biasanya kalau udah Oke. pasien ada kena, biasanya di sekitarnya pun sudah mulai kena gitu. Jadi kalau bisa sih diobati satu rumah atau satu Oh iya. tempat itu, Satu satu tempat itu, lingkungan sekelompok itu, iya. itulah. Biasanya berapa lama, Dok? Kalau Penyembuhannya itu? pengobatannya itu biasanya kita digunakan krim, itu biasanya kita ulang lagi, kita pakai, lalu kita ulang lagi 7 hari kemudian. Karena biasanya telurnya itu dia tidak mati dengan menggunakan krim, jadi kita 7 hari biasanya pengulangan lagi. Nanti kita lihat lagi apakah masih ada atau enggak gejalanya, atau masih ada terowongannya, nanti kita lihat. Atau kita periksa juga kerokannya apakah masih ada atau enggak. Oh gitu. Jadi misalnya nih ada pasien ke dokter, terus kemudian dokter obatin kan? Dokter obatin biasanya dapat obat atau salep seminggu ya, Dok gitu. Kita pakai sehari, sehari, kita semalam kita diamkan, gitu. Lalu nanti kita ulang lagi minggu depan, kita aplikasikan kembali. Jadi karena dia memang krimnya ini dia tidak bisa mengatasi telurnya, jadi kita ulang kembali seperti itu. Oke, jadi ada pengulangan. Nah, kalau seminggu kan diulang seminggu, terus masih lagi, Dok, diulang lagi berarti. Kita lihat dulu apakah kita periksa dulu apakah memang masih ada tungaunya atau tidak. Dan juga memang pengobatan kita tidak bisa hanya cuma krim aja. Nah, yang kita pakai misalnya bajunya, handuknya itu semua harus direndam air panas. Oh, nah dia nih ya, tipsnya nih. Atau dijemur, jadi supaya kutunya itu benar-benar hilang. Karena kalau misalnya kita hanya diobati, tapi spraynya, handuknya, pakaiannya itu tidak kita bersihkan dari tungau, nah itu bisa terjadi reinfeksi lagi. Gitu, oh, Kak. ini dia menarik ya. Makanya kenapa ada pencucian air hangat. Iya, itu harus direndam air panas atau dijemur. Gitu. Iya, teknik pencucian ya. Jadi makanya, spray itu kadang juga suka lama kan, Dok? Kadang kita suka lupa. Iya, malas kan. Misalnya berapa nih? Spray itu jangka waktu sebulan apa 2 bulan gak diganti, betul kan ya, Dok? Makanya, berarti spray itu baiknya berapa lama, Dok? Kalau bisa sih ya kayak 2 minggu, seminggu 2 minggu sekali. Apalagi kalau kita sering pakai, apalagi kalau tempatnya lembab gitu. Iya. Sering mungkin. Nah, itu tentunya Sobat Sentra. Kalau spray juga tolong diperhatikan. Handuk, spray ya, Dok ya. Iya. Itu yang paling sering kan kalau dokter bilang handuk lah ya. Terus kemudian spray, Sobat Sentra harus diganti. Kalau udah kena satu, serombongan harus diobatin. Nah, pengalaman dokter, Dok, kalau kayak mohon maaf nih kayak misalnya di perkumpulan, bisa saja pesantren atau boarding school yang lain ya, Dok, pokoknya yang berkumpul, bukan hanya itu kan, bisa di dalam kelompok-kelompok yang banyak lah, bukan pesantren aja sih ya. Itu berarti semuanya nih, misalnya satu nih, terus yang lain gatal-gatal. Biasanya kena satu kamar atau satu yang berkontak. Seperti misalnya tempat tidurnya satu ranjang gitu, atau sering berganti-ganti pakaian. Kadang-kadang kalau anak pesantren kan suka barengan gitu kan. Nah itu termasuk sarung ya, Dok, kan sarung. Iya. Peci. Ya, peci bisa, juga. Tapi ya paling jarang sih yang berkontak dengan tubuh ya, kayak pakaian, handuk, spray, atau kadang-kadang bed cover atau selimut. Nah itu. Wah,
Tuh, banyak tuh penyakit-penyakit yang disebabkan karena hari-hari ada di rumah ya dok. Yang itu yang maksudnya Sobat Sentra harus diperhatikan. Apalagi misalnya sudah sekeluarga ramai gitu, banyak ya. Yang padat penduduk atau tempat yang kontak erat seperti itu. Nah, yang paling sering itu juga pada orang tua ke anaknya juga bisa. Orang tua ke anaknya, oke. Misalnya kayak ibu ke anak itu juga bisa, anak kecil, bayi itu juga bisa tertular untuk skabies ini. Terus juga pada orang tua yang imunnya sudah drop, nah itu juga bisa tertular juga gitu. Yang imunodefisiensi atau pasien yang memang kan ada penyakit-penyakit autoimun, itu biasanya juga rentan terkena skabies dan biasanya gejalanya dia lebih berat. Bisa sampai skabies crustosa. Jadi dia lesinya lebih berat, squamanya tebal atau sisiknya itu lebih tebal dan biasanya dia malah tidak gatal. Nah, makanya gejala-gejala skabies itu bisa macam-macam Kak, tergantung pada siapa, terus kondisinya sedang bagaimana, imunnya bagaimana, nah itu bisa beda-beda. Oke, terima kasih nih. Yang ini kita bahasnya adalah di lingkungan rumah. Nah, saya mau nanya lagi nih dok. Sekarang kan banyak ya atlet-atlet pelari. Pelari apa? Pelari culture ya. Banyak nih yang suka lari-lari, maraton. Iya. Terus kan gini ya, biasanya nih udah keringetan nih dok. Ada tips nggak dok? Biasanya keringetan terus mereka nunggu sampai kering gitu tuh. Nunggu kering, iya kan dok? Atau nggak ganti, akhirnya dia kena AC atau gimana? Gimana itu resiko juga gak sih dok untuk penyakit tadi? Baiknya kalau misalnya kita aktivitas olahraga seperti lari atau maraton gitu, baiknya pertama kita pemilihan bajunya dulu Kak. Bahannya kita pilih yang menyerap keringat. Yang ventilasinya cukup, maksudnya pori-porinya baik gitu, jadi kita keringat pun menyerap ya, jadi kita keringat itu enggak lembab menempel di kulit, tapi dia terserap oleh pakaian. Oke, bahan pakaian pertama paling penting. Yang kedua, kalau memang sudah keringatan sebaiknya segera diganti. Jadi tidak menunggu sampai tunggu kering dulu. Kalau bisa sih segera diganti. Makanya kalau itu bawa baju ganti atau bawa handuk. Biasanya kita handuki dulu keringatnya. Seperti itu. Iya. Cuman kan gini dok, biasanya nih bisa pelari, bisa yang naik sepeda gitu ya. Pasti suka ngeliat kan, abis sepedahan, abis lari, nongkrong di suatu tempat makan, terus dia nggak ganti baju kan dok, kadang sering sampai lama di sana baru pulang, itu ada resiko juga kan? Ada resiko, tapi kalau misalnya kita menggunakan pakaian yang menyerap sih resikonya lebih berkurang. Oke. Berarti penting sekali untuk pemilihan bahan baju ya dok. Nah itu Sobat Sentra. Terus ini lagi dok. Kalau misalnya tadi kan kita olahraga, lari, sepeda dan yang lainnya ya. Kebetulan kan saya suka renang ya dok. Nah nih sering juga itu. Iya kan saya suka renang nih. Gak usah saya lah, misalnya keluarga Sobat Sentra mau bermain ke waterboom ya. Kolam renang ya. Ya kolam renang yang bermain itu. Nah gimana tuh dok? Resikonya dok, orang banyak. Iya itu juga cukup beresiko sebenarnya. Tapi yang penting kita pembersihan setelahnya, maksudnya pembilasan dan pembersihan mandinya itu kalau bisa yang bersih ya, menggunakan sabun dan seluruh permukaan kita bisa bersihkan, itu insya Allah sih sudah mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi jamur. Baik, berarti kan gini, karena kita berada di dalam satu area renang bersama ya, air bersama, itu gak usah takut, maksudnya setelah itu pembilasan dan pencucian kita, mandinya itu kita harus yang bersih. Nah itu mengurangi resiko jamur itu. Jadi gak usah khawatir Sobat Sentra, mau bawa anaknya bermain gitu ya, bermain air, silahkan saja kata Dokter Marsha, gak masalah. Yang penting setelah itu pembersihannya harus baik gitu ya dok. Tapi juga kan jangan sampai juga nih karena ke wisata air bawa anduknya nggak satu-satu dong. Bawa anduknya cuma satu untuk bersama. Dan pemilihan kolam juga Kak. Kolamnya kalau bisa yang bersih ya. Maksudnya yang kita pilih kolam yang bersih. Kan kadang-kadang ada kolam yang udah kotor tapi kita maksa nyebur kan. Jadi itu juga bisa. Sama juga jangan malas untuk
nanti bawa anduk cuma satu, Iya, Dok. benar. Mereka kan gitu ya, Heeh. berat. Udah bawa peralatan, terus dia udah bawa makanan dari rumah, terus anduknya cuma Iya, satu. dan setelah mandi ya kita harus keringkan, bener-bener kering gitu. Heeh. Jangan biarkan basah. Kadang-kadang basah-basah kita udah pakai baju kan, Kak. Iya, Kalau di kolam betul. renang itu juga bisa menyebabkan jamur juga, Kak. Oh, Iya, oke. lembab. Nah, kalau misalnya karena kita habis kolam renang, anak-anak nih, terus bersihin, langsung dipakein minyak hangat-hangat, itu nggak masalah kan? Selama nggak ada alergi atau kontraindikasi sih nggak masalah sih. Oh, nggak masalah ya, nggak menyebabkan habis dari kolam renang kena kaporit, ntar kaporitnya nempel, kasih minyak. Nggak ya. Karena itu juga setelah dibersihkan ya udah gitu ya, Dok ya. Tuh dia tuh kalau olahraga ya, Sobat Sentra, kembali lagi harus pemilihan bahan. Termasuk juga di kolam renang misalnya gitu ya, Dok, di area air lah ya, nggak kolam renang aja, nanti ada yang pengen ke pantai misalnya. Iya kan, Dok? Jadi itu juga yang penting proses pembersihan setelah itu. Wah, seru nih. Saya sebenarnya pengen bahas juga, Dok. Tadi dokter ada kayak masalah jamur ya, pemilihan baju. Tadi dokter sampaikan juga pemilihan pakaian dalam. Benar nggak, Dok? Iya. Pemilihan pakaian dalam harus bahan katun. Nah, kita tuh suka bingung nih, Dok. Bahan katun kan sekarang ada bahan apa untuk wanita ya, khususnya ada bahan yang seamless ya. Iya. Nah, Kalau itu seamless gimana? itu sebenarnya itu tidak 100% katun ya, Kak. Oh. Pokoknya katun itu kan kalau kita celup ke air tuh airnya langsung menyerap. Nah, itu yang bagus untuk kita pakai. Oke. Iya kan kadang ya. Iya, kadang-kadang kalau yang seamless tuh malah kurang menyerap sih sebenarnya ya. Resiko lembabnya sih sebenarnya lebih tinggi dibandingkan yang katun. Oke. Tapi bukan berarti yang seamless tidak baik gitu ya, Dok ya. Nanti tinggal dipilih-pilih aja yang Dan kalau misalnya memang mau pakai yang seamless berarti penggantian dalamannya yang lebih sering. Jadi kan karena kan dia tidak terlalu menyerap keringat, nah itu berarti kita sering diganti. Dan kita harus pastikan kita tetap kering. Nah, itu aja. Oke. Iya, boleh pakai seamless para wanita. Jadi digantinya lebih sering dan kita pastikan tetap kering. Ya, karena kan emang lebih bagus ya kalau misalnya wanita-wanita pakai seamless, karena itu resikonya nanti ke jamur gitu ya, Dok ya. Resiko pada wanita. Nah, kalau misalnya pemakaian, maaf, Dok, panty liner. Nah, nih gimana, Dok? Masa berhubungan sama jamur juga nggak, Dok, panty liner? Sebenarnya panty liner itu bisa boleh bisa tidak ya. Cuman kadang-kadang kita harus pemilihan panty liner. Kadang-kadang ada yang mengandung pewangi atau bahan-bahan yang ada kimia atau warna pemutihnya. Nah, itu kadang-kadang yang kita bisa menyebabkan alergi kadang-kadang pada pasien tertentu gitu. Jadi pemilihan jenis panty linernya aja, Kak. Gitu. Kalau untuk menjaga supaya kita tidak terkena jamur di daerah, maaf ya, alat kelamin gitu misalnya. Nah, itu pakai panty liner terus-terusan. Nah, itu kita lebih ke arah hygiene aja sih. Kayak yang penting hygiene. Kita bersih. Nah, pembersihan area kelamin itu tidak perlu pakai sabun, cukup dengan air. Malah kalau pakai sabun, nanti bakteri-bakteri kita yang flora normalnya itu malah hilang. Malah diganti nanti bisa dengan jamur atau bakteri-bakteri yang patogen. Gitu. Yang penting setelah dibersihkan dengan air tetap kering. Gitu, dijaga tetap kering. Boleh pakai panty liner asalkan dia tidak menyebabkan alergi. Ya. Seperti itu. Sebenarnya kembali lagi kepada hygiene, dan ini tuh Dokter Marsha ngasih ilmu lagi, nggak usah pakai sabun. Nggak usah pakai sabun pembersih. Kewanitaan itu malah kita sarankan untuk tidak digunakan. Cukup dengan air saja sih sudah cukup. Terus habis itu kering lah pokoknya. Nanti intinya. Yang penting kering. Iya. Weh, tuh kan demi sehat dan wangi terus pakai sabun. Malah Dokter Marsha menyarankan jangan, karena nanti ada bakteri baik yang malah dia mati, digantikan dengan jamur atau bakteri yang patogen gitu. Oke, nah ini nih kan kita akhirnya banyak edukasinya, banyak informasinya kan ya, Dokter Marsha. Ternyata banyak hal-hal yang resiko menghindari resiko jamur pada wanita ya. Apalagi kan sering ya, kalau wanita tuh kelembapannya luar biasa, harus dijaga. Terus untuk ini sambil menyelam minum air biar kita juga tahu kalau untuk pembersihan
Misalnya kita habis dari kamar mandi, dok, itu kan tadi dokter sampaikan pakai air aja, nggak usah pakai sabun. Terus ada teknik nggak dok? Dari mana ke belakang, ke depan, apa gimana yang baik nih dok? Yang baik buat Sobat Sentra biar tahu. Iya, baiknya dari depan ke belakang sih Kak. Dari depan ke belakang, oke. Nah, jadi mohon mulai sekarang kita bayangkan dulu sekejap dari depan ke belakang gimana caranya untuk membersihkan karena ketika buang air kecil ya. Anus itu kan lebih kotor ya cenderungnya, jadi makanya kita dari depan aja ke belakang. Selanjutnya dok, nih ada bukan pertanyaan sih, saya juga mau nanya nih ya. Jadi menurut dokter dan pengalaman dokter, kapan sih kita tuh harus ke dokter spesialis kulit dok? Kalau gatal yang kayak apa? Apa gatal hari pertama kita diamkan saja dulu gatal ini. Hari kedua masih gatal, kita ke apotek misalnya gitu. Kasih salep nggak berhasil, baru kan dokter atau gimana dok? Yang seperti apa gejalanya? Biasanya kalau saya menyarankan pasien yang misalnya muncul bercak atau gatal yang kita curiga infeksi, itu kita lihat kalau misalnya dia itu mulai meluas ya, gatalnya meluas dan rasa gatalnya intensitasnya cukup berat sampai mengganggu aktivitas. Ya, kita sudah tunggu misalnya atau tidak membaik, nah itu bisa segera sih ke dokter kulit. Karena kalau misalnya infeksi itu semakin lama bisa semakin menular, bisa semakin menyebar. Nah itu. Oke, jadi yang itu tadi tuh kalau misalnya memang meluas gitu ya. Cuman kan kadang-kadang ya mengganggu aktivitas. Tapi kan masyarakat pinter nanya AI, obat gatal, dia minum obat gatal, nggak berasa tuh dok gatalnya kan, kadang gitu juga ya. Nah, bisa gatalnya memang berkurang, tapi nanti lesinya tetap bisa meluas. Nah itu dia. Jadi ya obat nanya gatal karena untuk simptomnya aja kan, untuk gejalanya aja tuh gatalnya iya berkurang, tapi nanti nih yang ada di kulitnya ini dia akan tetap meluas. Nah itu jadi pokoknya tetap harus segera konsultasi ke dokter kulit ya, ke dokter Marsha. Terus terakhir setelah kita pembicaraan diskusi menarik ini yang panjang, apa pesan dokter nih supaya menghindari resiko yang tadi dok, terkena sakit jamur dan skabies tadi? Ya, jadi untuk menghindari terjadinya infeksi jamur maupun skabies, yang pertama itu adalah kita harus hygiene. Jadi seperti yang saya bilang, menjaga kebersihan dengan rutin mandi 2 kali sehari, memakai pakaian yang bersih gitu, tidak berganti-ganti handuk atau pakaian dengan orang lain, ganti-gantian. Jadi kita pakai satu orang satu handuk gitu. Dan juga kita apabila sudah muncul gejala segera diperiksakan ke dokter spesialis kulit, seperti itu Kak. Oke, simple kan? Yang penting kebersihan ya, nomor 1 ya, kebersihan diri. Kemudian tadi dokter bilang mandi sehari 2 kali. Aduh, kalau libur kerja ya mandi mau berapa? Nggak mandi. Atau besok paginya sayang sabun, sayang air. Jadi mandi tetap 2 hari ya, 2 kali sehari. Terus pemilihan pakaian bahan gitu-gitu ya, bukan pakaian luar, pakaian dalam, itu juga pemilihannya juga mesti hindari lembab. Hindari kelembapan. Oke, kalau masih belum puas nih podcast kita, boleh lo kesini mandang-mandang dokter Marsha juga nggak apa-apa. Tapi saya juga mau nanya, dokter yang bisa dipandang-pandangnya pada hari apa di Sentra Medica Hospital Gempol ini dok? Saya praktek di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi di sini Sobat Sentra bisa berkeluh kesah, curhat ya, keluhan apapun yang berhubungan dengan dermatologi, venerologi, dan estetika ya. Spesialis kulit, kelamin, estetika semuanya sama dokter Marsha di Rumah Sakit Sentra Medica Hospital Gempol. Baik dokter Marsha, jangan kapok. Kita akan bareng-bareng lagi dok. Nanti kita cari deh sama dokter siapa ya, dokter kulit enaknya ya kita pasangkan, kita kawinkan untuk bisa lebih berkolaborasi lagi membahas tentang kesehatan di masyarakat ya untuk pasien-pasien. Tapi nanti kita
pikir-pikir kita kolaborasi dong. Bukan dokter kulit aja, mungkin ada pendampingnya. Jadi pembahasannya bisa lebih menarik dan lebih luas, biar lebih rame, Dok. Kita cuman berdua doang. Kurang rame. Penonton kita belum datang, penonton bayaran kita. Nanti setelah ini kita hadirkan penonton bayaran dan dokter yang satunya lagi untuk biar bisa lebih rame di Sentra Stage. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, semoga lancar, berkah terus ya, Dok. Pasiennya makin banyak, makin dipercaya di daerah Gempol. Terima kasih Sobat Sentra, saya Khairani Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.